Wanita itu menyesal dan memohon belas kasihan, tapi Leo tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menindas keponakannya. Pria di kursi roda itu adalah seorang miliarder, tapi selama 10 tahun terakhir dia telah menjalani kehidupan yang lebih buruk setelah kematian ayahnya. Ayahnya dibunuh oleh musuhnya saat dia masih sangat muda. Ketika ayahnya sudah sekarat, dia menyerahkan anaknya yang masih muda dan ratusan beberapa miliaran rupiah kepada pamannya Leo. Leo bersumpah akan menjaga dan melatih Tony untuk menjadi penerusnya, tapi semua itu menjadi bumerang. Kecelakaan terjadi ketika Tony berusia 10 tahun, mengakibatkannya duduk di kursi roda selama lebih dari 10 tahun, tapi dia yang lemah ini selalu diawasi oleh bibinya. Bibinya itu selalu memberinya obat agar dia lumpuh. Tujuannya adalah mencegah Tony mewarisi harta kekayaannya. Leo telah memasang kamera pengawasan. Dia langsung ketakutan karena takut perbuatannya itu akan diketahui oleh suaminya. Dia pun menjadi galau. Tony merasa masih sangat kesakitan dan memegang erat tangan pamannya, ingin menceritakan perilaku buruk bibinya, tapi ia tidak bisa mengungkapkannya. Leo menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa merawatnya dengan baik. Pamannya ini begitu sayang kepadanya. Jangan khawatir nak, paman tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu. Demi segera menyingkirkan keponakannya, bibi minta Leo mengirim keponakannya ke rumah sakit jiwa. Siapa sangka Leo langsung marah dan menentangnya. Sebelum kakak meninggal dunia, dia mempercayakan uang ratusan miliar dan Tony ke kita. Kamu dapat memiliki kehidupan yang lebih baik hari ini karena berkat ayahnya Tony. Bagaimana bisa kita mengirimnya ke rumah sakit jiwa? Demi merawat keponakannya, Leo memutuskan untuk mencarikan istri. Dia minta kepala pelayan untuk membantunya. Bibinya mengetahui hal itu. Demi berhasil mendapatkan warisan keponakannya, dia segera menggandakan dosisnya. Tak lama kepala pelayan membawa wanita yang sangat miskin. Melihat villa yang mewah itu, gadis ini pun terharu, dan hanya saja mereka belum tahu mereka dijual jadi menantu untuk keluarga Leo. Dia menatap kedua gadis itu dengan sikap defensif. Kali ini dia akan mengurusnya untuk keponakannya. Di malam hari, Ella yang lulus sekolah kesehatan dibawa ke hadapan Tony. Melihat pria itu, dia tidak tahu dia akan menjadi suaminya di masa depan. Dia di situ untuk menjadi perawat. Dengan sedikit keahliannya, dia dengan cepat curiga dengan Tony. Dia merasa meski Tony lumpuh, tapi tidak seharusnya sampai tidak bisa bicara. Setelah Leo mendengarnya, dia juga merasa demikian. Kondisi Tony makin memburuk, dia juga sangat bingung. Ella segera memeriksa Tony dan menemukan matanya keruh, seperti dia sudah lama mengonsumsi obat-obatan berbahaya. Leo pun marah, dia tidak menyangka seseorang berani menyakiti Tony. Ia segera memanggil dokter, segera mendapatkan tesnya. Tapi ketika itu ponselnya berdering, dia mengangkat teleponnya. Setelah menjawab panggilan telepon, wajahnya langsung marah. Ternyata putranya ditangkap polisi karena mencari wanita cantik lagi. Karena dia adalah orang kaya lokal, berita itu menyebar di media dengan cepat. Leo tidak punya pilihan selain menangguhkan masalah keponakannya. Lalu ia pergi ke kantor polisi untuk mengurus anaknya. Bagaimana kisah